Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tepatnya di daerah yang dikenal dengan nama Sukawening, suasana pagi itu begitu ramai. Jalanan dipenuhi kendaraan yang berlalu lalang, sementara pedagang kaki lima mulai menggelar dagangan mereka di pinggir trotoar. Suara klakson bersahut-sahutan, bercampur dengan teriakan para pengendara yang saling berebut jalur. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pria sederhana dengan jaket lusuh dan sepeda motor tua melaju perlahan di jalur kiri. Namanya adalah Bagas Wicaksono, seorang pria berusia awal 30-an yang tampak tenang dan penuh wibawa meski penampilannya sangat sederhana. Tak ada yang tahu bahwa di balik kesederhanaannya, ia adalah seorang anggota Kopassus yang baru saja pulang ke kampung halamannya untuk beristirahat setelah bertugas dalam operasi militer rahasia. Bagas melirik ke kanan dan melihat seorang polisi lalu lintas berdiri di tengah jalan. Polisi itu bernama Bribka Roni Saputra, seorang petugas yang dikenal arogan dan sering memanfaatkan jabatannya untuk menekan masyarakat kecil. Dengan kacamata hitam yang bertengger di hidungnya dan gestur yang kasar, Roni sering mencari-cari kesalahan pengendara hanya demi mendapatkan uang damai. Saat Bagas melintas di perempatan, tiba-tiba Roni meniup peluitnya dengan keras dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Bagas menepi. "Hei, kamu! Pinggir!" teriak Roni dengan nada perintah. Bagas mengerutkan kening, namun tetap menepikan motornya tanpa banyak bicara. Ia menurunkan standar motornya dengan tenang, sementara Roni melangkah mendekat dengan ekspresi penuh kesombongan. "Mana surat-suratnya? Kamu tahu nggak? Melintas di sini harus hati-hati. Saya lihat kamu tadi nyerobot lampu kuning," kata Roni sambil menyilangkan tangan di dadanya. Bagas tetap tenang, lalu mengeluarkan dompetnya dan menyerahkan SIM serta STNK. "Silakan, Pak. Ini surat-surat saya. Tapi saya rasa saya tidak melanggar apapun," ucapnya dengan nada datar. Roni melirik sekilas surat-surat itu, lalu menatap Bagas dengan senyum miring. "Oh, gaya kamu ya? Merasa benar? Kalau saya bilang kamu melanggar, ya berarti melanggar." Bagas menarik napas panjang. Lah tahu tipe orang seperti Roni polisi yang menjadikan tilang sebagai ladang uang. Tapi ia memilih diam, membiarkan permainan ini berjalan lebih jauh. Lah ingin tahu sejauh mana arogansi pria itu. "Kamu mau saya bawa ke kantor atau mau kita selesaikan di sini saja?" Roni berkata sambil menepuk-nepuk kantong seragamnya, memberi isyarat yang sudah jelas. Bagas tersenyum tipis. Lah tidak menjawab, hanya menatap mata Roni dalam-dalam. Tatapan yang membuat Roni sedikit gelisah, meski ia tidak menunjukkan itu di wajahnya. Tanpa mereka sadari, beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan. Sebagian pengendara yang juga pernah mengalami perlakuan serupa dari Roni mulai berbisik-bisik. Suasana di perempatan Sukawening semakin panas. Matahari mulai meninggi, menerangi jalanan yang kini dipenuhi oleh orang-orang yang penasaran dengan apa yang terjadi antara Bagas dan Bribka Roni. Beberapa pengendara yang sebelumnya hanya melirik sekilas kini mulai berhenti, pura-pura memeriksa kendaraan mereka agar bisa menyaksikan kejadian itu lebih lama. Bribka Roni masih berdiri dengan sikap sok berkuasa, sambil memainkan surat-surat kendaraan milik Bagas di tangannya. Ia menatap pria di depannya dengan sinis. "Jadi, gimana? Mau kita bersin di sini atau saya tilang? Tapi kalau kamu bandel, bisa saja saya bawa ke kantor," ancam Roni. Suaranya sedikit lebih pelan, tapi cukup jelas untuk didengar oleh beberapa orang di sekitar. Bagas tetap tenang. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar tilang biasa, melainkan upaya pemerasan. Namun, ia juga tidak ingin langsung membongkar identitasnya. Ia lebih memilih mengamati, menunggu langkah selanjutnya dari Roni. "Saya tidak merasa melakukan pelanggaran, Pak. Kalau memang saya salah, silakan tilang sesuai prosedur," jawab Bagas dengan suara rendah, tapi tegas. Roni mendengus, tidak senang dengan jawaban itu. Biasanya, pengendara yang ia hentikan langsung memilih jalan pintas, daripada berurusan lebih lama dengannya. Tapi pria ini berbeda. Ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat Roni merasa tidak nyaman, meskipun ia tidak tahu apa itu. "Kamu ini ngeyel ya? Saya ini polisi. Kalau saya bilang kamu salah, ya salah," seru Roni, kali ini lebih keras. Ia sengaja membentak untuk menunjukkan dominasinya, tetapi justru membuat beberapa orang yang menonton semakin tertarik dengan apa yang terjadi. Dari pinggir jalan, seorang bapak tua yang berjualan gorengan berbisik pada pembeli di sebelahnya. "Itu si Roni lagi-lagi main tilang sembarangan. Kasihan yang ditilang, padahal nggak salah apa-apa." "Iya, Pak. Tapi kok yang ini nggak takut, ya?" "Biasanya kalau orang biasa udah pasrah," jawab pembeli itu. Roni mulai kehilangan kesabaran. Ia menatap Bagas tajam, lalu mengeluarkan buku tilang dari sakunya. "Oke, kalau mau main keras, saya tulis tilang sekarang," katanya, mulai mencatat sesuatu di lembar tilang. Bagas tetap diam, hanya mengamati gerak-gerik Roni. Dalam hati, ia bertanya-tanya, seberapa jauh polisi ini akan mencoba menekannya? Lah ingin melihat apakah Roni benar-benar berniat menegakkan hukum, atau hanya ingin memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Sementara itu, orang-orang yang menonton semakin ramai. Beberapa mulai merekam kejadian ini dengan ponsel mereka,
berharap ada sesuatu yang menarik yang bisa mereka unggah ke media sosial. Ketegangan semakin memuncak. Matahari semakin terik, menambah panas suasana yang sudah menegang di pinggir jalan. Beberapa pengendara mulai menyalakan kembali motor mereka, bersiap pergi, tetapi sebagian besar masih bertahan, penasaran dengan kelanjutan peristiwa ini. Bribka Roni menyobek lembaran tilang dari buku catatannya, lalu menatap Bagas dengan seringai puas. Ini surat tilangmu. Ambil dan segera bayar dendanya, atau mau saya bawa ke kantor sekalian? Katanya dengan nada merendahkan. Bagas tetap tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Ia mengambil lembar tilang itu dengan tenang, membaca isinya sebentar, lalu menatap Roni dengan pandangan tajam. Baik, Pak. Kalau ini prosedurnya, saya akan mengurusnya sesuai aturan. Jawabnya, suaranya tetap stabil. Roni terdiam sejenak. Ia mengira pria ini akan mengiba atau setidaknya menunjukkan sedikit ketakutan. Tapi tidak. Bagas justru tampak begitu tenang, seolah-olah tilang ini bukan masalah besar baginya. Di antara kerumunan, seorang pemuda yang sedang merekam kejadian ini dengan ponselnya berbisik kepada temannya. Gila, ini orang santai banget. Biasanya kalau udah ditilang gini, orang-orang langsung nawar damai. Iya, nih, kayaknya dia bukan orang sembarangan. Jawab temannya, ikut terpaku melihat bagaimana Bagas menghadapi situasi ini. Roni menghela napas kesal. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Situasi yang biasanya berjalan mulus kini justru membuatnya terlihat seperti pihak yang kalah. Ia melirik ke sekeliling dan menyadari bahwa beberapa orang memang sedang merekamnya. Sadar bahwa ia mulai kehilangan kendali, Roni mencoba mengembalikan wibawanya. Sudahlah, pergi sana. Jangan bikin macet jalan, katanya ketus, berusaha mengusir Bagas secepatnya. Bagas tersenyum tipis, lalu memasukkan lembar tilang ke dalam saku jaketnya. Terima kasih, Pak. Semoga tugas Bapak selalu diberkahi, katanya sebelum menyalakan motornya. Roni menatapnya dengan tajam, merasa ada sesuatu yang aneh dengan pria ini. Tapi ia tak bisa berbuat banyak. Bagas pun melaju perlahan, meninggalkan lokasi dengan tetap mempertahankan ketenangannya. Di belakangnya, Roni masih berdiri dengan ekspresi penuh tanda tanya. Sementara warga yang menyaksikan kejadian itu mulai bersorak pelan dan tersenyum, seolah tahu bahwa pria yang baru saja pergi itu bukanlah orang biasa. Setelah meninggalkan perempatan Sukawening, Bagas mengendarai motornya dengan santai. Tatapan tajamnya masih teringat di benak Roni, yang kini berdiri di pinggir jalan dengan wajah kesal. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pria itu. Tidak seperti pengendara lain yang biasanya ketakutan saat berhadapan dengannya, Bagas justru tetap tenang dan bahkan memberi senyum tipis yang membuatnya semakin penasaran. Di pos polisi tempatnya bertugas, Roni duduk dengan gelisah. Ia menggulir layar ponselnya, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Bagas. Beberapa rekannya memperhatikannya dengan heran. Kenapa, Ron? Masih kepikiran soal pengendara tadi? Tanya salah satu rekannya, Bribka Dedi. Iya, Di. Gue ngerasa ada yang janggal sama dia. Biasanya orang kalau gue tekan dikit, langsung lemes. Tapi dia? Diam aja, tenang banget. Gue malah yang jadi kayak orang bego, jawab Roni sambil menghela napas. Bribka Dedi tertawa kecil. Mungkin dia memang bukan orang sembarangan. Lo yakin dia bukan anggota? Pertanyaan itu membuat Roni terdiam. Ia tidak pernah terpikir bahwa orang yang ditilangnya tadi mungkin punya latar belakang militer atau aparat. Kecurigaannya semakin menguat. Sementara itu, di sebuah kedai kopi sederhana tak jauh dari perempatan, Bagas duduk menikmati segelas kopi hitam. Ia memeriksa tilang yang diberikan Roni dan tersenyum kecil. Bagi orang biasa, mungkin ini hanya sekadar surat tilang. Tapi bagi seseorang seperti dirinya, ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap sesuatu yang lebih besar. Di sudut ruangan, seorang pria parubaya yang mengenakan jaket kulit memperhatikannya. Ia lalu bangkit dan menghampiri Bagas dengan langkah tenang. Kamu Bagas, kan? Tanyanya dengan suara rendah. Bagas mengangkat alisnya, lalu menatap pria itu. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Pria itu tersenyum samar. Saya Danu. Dulu pernah tugas bareng almarhum ayahmu. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Bagas tetap tenang, meskipun hatinya sedikit terkejut. Ia tidak menyangka akan bertemu seseorang yang mengenal keluarganya di tempat sekecil ini. Jadi, kamu sudah mulai menarik perhatian mereka. Lanjut Danu sambil melirik keluar jendela, memastikan tak ada orang lain yang mendengar. Bagas tersenyum tipis. Sepertinya begitu, Pak. Sementara itu, di pos polisi, Roni yang masih gelisah akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada seorang kenalannya yang bekerja di dinas intelijen. Ia mengirimkan foto Bagas yang diambil secara diam-diam saat tilang tadi. Tak lama berselang, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Jangan macam-macam sama orang ini, Ron. Dia bukan orang biasa. Roni menatap layar ponselnya dengan mata membelalak. Roni masih terpaku menatap layar ponselnya. Pesan singkat dari rekannya di dinas intelijen terus terngiang di kepalanya. Jangan macam-macam sama orang ini, Ron. Dia bukan orang biasa. Kata-kata itu membuat dadanya semakin sesak. Siapa sebenarnya dia? Gumam Roni pelan.
Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan dalam pikirannya. Ia mencoba mencari lebih banyak informasi, tetapi tidak ada data detail tentang Bagas yang bisa ditemukan di internet. Justru, semakin ia mencari, semakin ia merasa bahwa Bagas adalah sosok yang berbahaya untuk dijadikan musuh. Sementara itu, di kedai kopi, Bagas masih berbincang dengan Danu. Pria itu menatapnya dengan mata penuh arti. "Kamu pasti tahu kenapa mereka mulai memperhatikanmu," kata Danu sambil mengaduk kopi dalam cangkirnya. Bagas mengangguk. "Saya tidak berniat mencari masalah. Tapi kalau sudah seperti ini, saya juga tidak bisa tinggal diam." Danu tersenyum tipis. "Kau seperti ayahmu dulu. Tenang, tapi tegas saat bertindak. Aku bisa membantumu jika kau ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara yang benar." Bagas menatap pria itu dalam-dalam, lalu mengangguk. "Saya tidak mencari musuh, hanya ingin memberikan pelajaran kepada mereka yang semena-mena." Malam harinya, Roni mulai merasa tidak tenang. Sejak insiden pagi itu, ia merasa diawasi. Ketika hendak pulang, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahnya. Dua pria berpakaian sipil turun dan berjalan ke arahnya. "Bribka Roni?" Salah satu dari mereka bertanya dengan nada serius. "Iya, saya. Ada apa ya?" jawab Roni dengan ragu. Pria itu mengeluarkan sebuah kartu identitas dan menunjukkannya. "Kami dari Satuan Intelijen. Kami ingin berbicara dengan Anda mengenai seseorang yang Anda tilang tadi pagi. Kami sarankan untuk bekerja sama." Wajah Roni langsung pucat. Kakinya terasa lemas. Tanpa bisa berbuat apa-apa, ia hanya bisa mengangguk pasrah dan mengikuti mereka masuk ke dalam mobil. Beberapa hari kemudian, berita mulai menyebar di media sosial. Video kejadian di perempatan Sukawening menjadi viral. Warga mulai mempertanyakan kredibilitas Bribka Roni. Tak lama setelah itu, ia dipanggil oleh pihak kepolisian untuk diperiksa atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Skandal ini membuatnya kehilangan jabatan dan dipecat dari kepolisian. La yang dulu arogan kini harus menerima kenyataan pahit sebagai warga biasa tanpa kekuasaan. Sementara itu, Bagas hanya mengamati dari jauh. Ia tidak perlu mengungkap siapa dirinya. Kebenaran Tel berbicara sendiri.